Pada video kali ini kita akan membahas terkait sampling di dalam metode penelitian bisnis. Ada 6 hal yang akan kita pelajari, seperti yang bisa kalian lihat di depan. Kita akan masuk kepada topik yang pertama, yaitu terkait populasi dan sampel. Biasanya kita akan bertanya mengapa kita harus menggunakan sampling. Sampling atau kita melakukan pengambilan sampel. Alasannya cukup sederhana, yaitu ketika kita berbicara meneliti, tentu kita harus menentukan populasi yang akan kita teliti itu berapa besar jumlahnya. Jika kita meneliti populasi 1000 orang, tentunya akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk meneliti 1000 orang tersebut. Selain itu, kita juga memiliki batasan terkait waktu dan biaya yang bisa kita keluarkan untuk melakukan pengambilan sampel. Makanya, untuk memudahkan kita di dalam pengambilan data tersebut, kita menggunakan sampel. Selain itu, jika kita melakukan pengujian untuk hasil dari semua populasi atau 1000 data yang kita dapatkan dari populasi tersebut, itu otomatis akan memakan waktu juga ya. Baik itu mau kita ngetes pengujiannya, ataupun kita melakukan uji-uji lain terhadap hasil penelitian tersebut. Jadi, hal ini semata-mata tidak hanya terkait karena ambil datanya itu lama, bukan cuma itu doang. Tetapi proses berikutnya juga harus kita perhitungkan. Nah, populasi itu apa? Populasi tadi itu adalah mengacu pada semua kelompok. Kita bisa mengatakan orang, peristiwa, ataupun semua hal yang menarik yang menurut kita perlu kita teliti. Nah, meskipun kita tadi dari populasi itu kita mengambil sampel, sebenarnya yang kita inginkan adalah dari data sampel yang kita dapatkan, kita kan pasti akan membuat yang namanya kesimpulan. Nah, kita menginginkan bahwa kesimpulan ini bisa kita tarik sebagai hasil kesimpulan yang bisa diterapkan di populasi juga. Nah, kalau berbicara tentang populasi, itu ada yang kita sebut sebagai elemen. Elemen itu adalah setiap satuan dari satu anggota populasi. Jadi misalnya kita punya 1000 pekerja dalam sebuah organisasi, maka masing-masing pekerja itu merupakan kita sebut sebagai elemen. Setelah kita menentukan populasi kita, elemennya seperti apa, kita kemudian mengambil yang kita sebut sebagai sampel. Sampel itu tadi adalah bagian dari populasi, yang terdiri dari beberapa atau sebagian elemen dari populasi yang kita miliki. Misalnya tadi kita punya populasinya 1000 pekerja. Masing-masing pekerja itu sebenarnya punya entitas atau yang kita sebut sebagai elemen. Misalnya kayak mahasiswa, punya yang namanya nomor pokok mahasiswa yang berbeda, NPM. Kemudian dari setiap mahasiswa tadi juga punya nama, usia, jenis kelamin, alamat, terus misalnya nomor handphone yang berbeda-beda. Nah, itu kan sebenarnya itu adalah elemen dari setiap mahasiswa tadi, populasi misalnya, atau pekerja tadi, pekerja. Lalu kita menentukan bahwa dari 1000 pekerja tadi kita ambil 200 orang. Nah, 200 orang yang kita ambil sebagai sampel ini juga memiliki yang kita sebut sebagai sampling unit. Jadi, kita tidak akan meneliti semua data yang dimiliki oleh setiap pekerja tadi atau setiap mahasiswa tadi. Tentu kita akan memilah elemen-elemen apa yang mau kita jadikan acuan untuk perhitungan di sampel. Misalnya kita mau tahu kebiasaan makannya, kebiasaan belajarnya, atau kebiasaan kerjanya, dan kita sebut sebagai sampling unit. Nah, si 200 orang tadi itu kita sebagai subjek per 200 orang tadi jadi orang pertama, orang kedua, orang ketiga itu adalah subjek kita.
Setelah kita menentukan tadi populasinya, elemennya, terus kemudian sampelnya, sampling unitnya, sekarang kita akan membuat yang namanya sampling proses. Ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam sampling proses. Yang pertama adalah kita definisikan populasinya, buat sampel frame-nya, lalu sampel design, lalu tentukan sampel size, kemudian kita lakukan sampling proses. Kita akan bahas step-step ini. Misalnya step pertama, ketika kita menentukan populasi. Ya. Populasinya kita harus menentukan, misalnya ada banker ya. Banker ini adalah peneliti yang ingin mengetahui bagaimana sih kebiasaan menabung dari pekerja tambang yang ada di kota A, gitu misalnya. Nah, pekerja tambang itu yang ada di kota A, itu adalah target populasinya berarti. Lalu kita lakukan yang namanya pembuatan sampel frame. Sampel frame itu kita tadi ya, representasi dari elemen dari populasi ya, dari sampel yang kita akan ambil. Coba dipikir-pikir, bagaimana seorang banker bisa mengetahui data terkait kebiasaan menabung? Ya, misalnya berarti kan dari data keuangan, ya, berarti kita mengasumsikan bahwa hal ini bisa dilihat dari misalnya rekening yang dimiliki oleh pekerja tambang tersebut. Ya. Berarti ketika ngomongin rekening, gimana cara melihat kebiasaan menabung? Oh, berarti kita bisa misalnya dari payroll-nya. Misalnya dia ditransfer misalnya 5 juta. Kemudian kita lihat dari 5 juta itu diambil berapa, disisakan berapa, sehingga di dalam tabungan payroll-nya itu sisa berapa. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menentukan sampel frame-nya tadi, berarti kita akan melihat data dari tabungan payroll pekerja tambang tersebut. Lalu kita tentukan yang namanya sampling design. Jadi ada 2 jenis tipe sampling design. Yang pertama adalah probability dan non-probability. Tentunya penggunaan ini akan tergantung dari kebutuhan peneliti. Kita akan membahas dalam video ini terkait probability dan non-probability. Cuman sebelum itu kita bahas dulu ke step keempat. Yang pertama adalah penentuan dari sampling size kalian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sampel size. Yang pertama terkait objek penelitian. Ya. Biasanya di sini kita menentukan yang namanya perhitungan gitu ya. Menghitung berapa sih jumlah minimal sampel yang harus kita ambil. Jika kalian memiliki populasi yang kalian tahu eksak numbernya ada berapa, versus dengan tidak tahu secara eksak jumlah populasi yang kalian akan teliti, tentu rumusnya akan berbeda. Selain itu, dapat dilihat juga dari tingkat presisi yang kalian inginkan. Tentunya semakin presisi itu berarti kayak gimana? Oh, saya meneliti 95% saya yakin bahwa saya benar, berarti kan 5% saya error. Atau saya bilang, gak mau 95, saya mau semakin presisi 98%, berarti 2% error. Semakin besar ke tingkat presisiannya, otomatis jumlah sampel yang kalian akan hitung itu semakin besar pula. Lalu, kita juga melihat jenis variabilitas yang ada di dalam populasi kita tentunya. Ya, misalnya tadi pekerja tambang di kota A. Di kota tersebut kan pasti memiliki yang namanya site tambang yang berbeda misalnya. Bisa saja kebiasaan dari site A, site B, site C itu berbeda-beda. Nah, berarti kita harus menentukan juga apa saja nih yang mau diperhitungkan gitu ya. Lalu terkait kendala waktu dan biaya, ya semakin besar sampel yang kita keluarkan, otomatis waktu dan biaya yang kita keluarkan akan semakin besar pula. Dan juga bisa saja di dalam beberapa kasus yang kita lakukan itu adalah penelitian dari populasi, bukan sampel. Misalnya, dalam pekerja tambang A di site yang C misalnya, pekerja tambang kota A di site C, dia itu memang cuma ada 5 pekerja. Lalu kita bisa mendapatkan semua data dari 5 pekerja tersebut. Ya berarti kita melakukan yang namanya pengambilan data populasi, bukan sampel.
Lalu berikutnya, step yang kelima, kita lakukan yang namanya sampling proses. Ya. Ini contoh, misalnya ya, kita mau melakukan survei kepuasan di pedagangan retail komputer yang ada di New Zealand ya. Survei ini kita katakan bersifat transaksional karena kita melihatnya dari kepuasan layanan, ya, kepuasan pelanggan yang dirasakan dari layanan yang diberikan oleh si pedagang retail komputer ini, dan tentunya melihat dari beberapa variabel yang bisa diukur, misalnya seperti ketika dia berkunjung atau ketika dia menggunakan si komputernya, seperti itu. Ya, misalnya populasi targetnya adalah pelanggan yang ada dari toko retail komputer. Nah, misalnya di New Zealand itu punya banyak sekali toko retail komputer. Ya, kita misalnya memilih secara acak gitu ya. Kita ambil 10 retail ya, 10 toko retail komputer yang ada di New Zealand. Kemudian masing-masing dari toko retail ini kita random juga ngambil pelanggannya yang mana dengan jumlah misalnya 10 ya atau lebih gitu ya. Misalnya kita ngomong dari 10 toko, kita ngambil 10 orang secara acak. Lalu kita melakukan penelitian ini selama 7 hari gitu ya. Jadi setiap hari di 10 toko ada 10 orang acak. Bahkan sebenarnya bisa lebih juga ya. Ketika orang membeli sesuatu gitu ya, bisa aja dia datang beli sendiri ataupun bersama orang lain ya. Jadi sebenarnya sekali kita melakukan sampling ya, pengambilan interview atau survei, sebenarnya kita bisa dapat data dari 2 orang misalnya sekaligus. Ya, misalnya contoh hasil survei ini ya, kita melakukan jadi survei itu macam-macam ya, bisa wawancara, FGD, observasi, kasih kuesioner. Misal contoh ini kita menggunakan yang namanya wawancara atau interview. Nah, kita dapat datanya itu dari 732 customer. Ya. Yang selain kita lakukan wawancara, kita juga mengisi kuesioner. Kenapa kita wawancara iya, pembagian kuesioner juga iya? Kita tidak dapat memungkiri ketika kita melakukan yang namanya pengambilan kuesioner, itu tidak semua data bisa kita dapatkan secara rinci. Ya, kadang-kadang ada tindakan atau kebiasaan tertentu dari customer, ya, atau kebiasaan dari toko tertentu, itu tidak dapat terlihat dari hasil kuesioner. Misalnya keramahannya tidak kita perhitungkan ya, tapi kan ketika kita wawancara ke orang yang merupakan pelanggan, dia bisa mengatakan, oh iya saya membeli sini karena ramah orang. Ramahnya itu dalam arti apa? Oh iya dia suka tuh kayak menyapa, ketika menyapa dia tersenyum dengan tulus. Nah, hal seperti itu tidak nampak pada kuesioner. Jadi sebenarnya lebih baik ketika kalian lakukan yang namanya kuesioner, kita juga tanya lebih jelas lagi ke orang yang kita lakukan pengambilan data. Nah, tadi seperti yang saya bahas, ada yang namanya probability sampling dan non-probability. Kita bahas dulu yang probability-nya. Apa itu probability sampling? Nih, probability sampling itu di mana kita merasa bahwa setiap elemen dalam populasi itu ya ada kemungkinan untuk kita pilih sebagai sampel ya. Jadi kita melihat berapa kemungkinan si orang di dalam populasi itu terpilih menjadi sampel kita. Nah, probability sampling ini ada beberapa. Yang pertama terkait random sampling atau random simple sampling atau unrestricted random sampling size gitu ya. Di sini setiap populasi itu diketahui, misalnya kita ada 1000 pekerja. 1000 pekerja ini memiliki peluang untuk dipilih sebagai subjek. Itu peluangnya sama. Itu random sampling. Random simple sampling. Lalu berikutnya ada yang namanya systematic sampling atau kita sebut sebagai restricted or complex probability sampling. Jadi di sini biasa kita menentukan yang namanya interval
ya. Atau misalnya kayak kita ngomongnya, kita ambil sampel sebenarnya secara acak